Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini saya sementara berada di daerah Pantai Walio. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Untuk itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadirat Tuhan Allah. Kami sujud dan menyembah, mengucapkan banyak terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ketika kami boleh merayakan hari kemenangan Paskah, kami percaya Tuhan, Engkau boleh mengalahkan maut itu, dan Engkau boleh hidup dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka untuk itu kami menyadari siapakah kami sebenarnya di hadapan Tuhan Allah ketika kami mau membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mau terus bertakhta dalam hidup kami, menyatakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Untuk ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa, kami mau benar-benar dimengertikan tentang apa arti firman ini bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Saya membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dapat mengikuti pada Alkitab masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35, di bawah sorotan tema kebangkitannya mengubah hidup kita. Tema kita di saat ini berbunyi kebangkitannya mengubah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa dengan sosok Yesus sebagai seorang pendamping yang berkualitas nomor 1. Nah, penginjil Injil Lukas ini mengkisahkan bahwa para murid Yesus ini merasa kecewa dan mereka meninggalkan kota Yerusalem, kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Kleofas dan seorang rekannya ini meninggalkan Yerusalem dan kembali ke kampung Emmaus yang berjarak sekitar 7 mil jauhnya. Nah, mereka ini saling berbagi perasaan kecewa, mereka ini saling berbagi perasaan takut tentang Yesus yang dari Nazaret itu. Nah, mereka heran karena Yesus yang mereka andalkan ini ternyata meninggalkan mereka secara tragis di atas kayu salib. Nah, pada saat kedua murid ini sedang berjalan dan sedang berbagi pengalaman mereka, tanpa disadari bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menemani mereka dalam perjalanan pulang mereka berdua. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini, ia berpura-pura bertanya tentang semua yang mereka percakapkan. Ternyata mereka sedang mempercakapkan tentang sosok seorang Yesus yang dari Nazaret yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, fokus percakapan mereka setelah meninggalkan Yerusalem ini adalah sosok Yesus yang sangat mereka kagumi sebagai seorang nabi yang memiliki kuasa ilahi yang sungguh luar biasa, tetapi juga mereka mengandalkan Yesus yang sebagai pembebasan mereka sebagai bangsa dari bangsa Israel ini. Namun sayang sekali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mereka idamkan, apa yang mereka banggakan, apa yang mereka sangat sukai, ternyata mereka sadar bahwa ia telah pergi meninggalkan mereka. Mereka mengandalkan Yesus, mereka sangat mengagumkan Dia, tetapi dalam percakapan dua orang ini menandakan bahwa bagaimana perasaan kecewa mereka, bagaimana perasaan takut mereka. Ternyata orang yang mereka idam-idamkan, ternyata orang yang mereka andalkan, ini telah dibunuh dengan tragis di atas kayu salib. Namun sudah ada berita yang beredar bahwa ia sudah bangkit kembali pada hari yang ketiga. Nah,
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah suatu proses pertumbuhan iman dari seorang Kleopas dan temannya. Nah, apa reaksi daripada Yesus setelah mendengar curahan hati dari kedua murid ini? Ia dengan keras mengatakan, dari Lukas 24 ayat 25 hingga ayat yang ke-26, Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Yesus tidak berhenti setelah membentak mereka, tetapi ia malah berjalan bersama-sama dengan mereka sambil menjelaskan tentang kitab suci yang tertulis tentang Mesias dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Dan penjelasan Yesus ini membuat hati mereka itu berkobar-kobar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa saja pesan yang istimewa yang dapat kita ambil daripada bacaan ini? Yang pertama, setiap kita memiliki pengalaman kehilangan, kekecewaan, putus asa, dan mungkin saja karena pengaruh dari situasi tertentu dalam hidup keseharian kita, maka kita harus berusaha untuk keluar dari zona ini dan mau tetap mengandalkan Tuhan. Kita mau tetap berani berkata, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkan teladan leluhur sebagai pendampingan yang setia. Seorang pendamping yang berjalan bersama, yang didampingi, membuka telinga mereka untuk mengetahui tentang persoalan hidup mereka. Bahkan juga dia mau berbicara dari hati ke hati dan mau membantu mereka untuk mencari solusi yang tepat. Tidaklah cukup para pembina hadir, tetapi harus hadir secara aktif. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pendampingan akan berhasil kalau ada waktu untuk kita mau terus bersyukur. Waktu untuk duduk bersama, tetapi juga makan bersama. Pada saat makan bersama, semua kebaikan akan mengalir dengan sendirinya. Makan bersama menjadi suatu quality time bagi semua orang dalam satu keluarga atau komunitas. Nah, ketika kita mau belajar daripada setiap kisah ini, dan pada hari ini kita belajar dari Yesus untuk menjadi pendamping yang terbaik, yang memiliki waktu untuk berjalan bersama, yang memiliki waktu untuk berbicara, tetapi juga saling mendengar dan saling mengarahkan, bahkan juga saling menyiapkan waktu untuk saling terbuka satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kebangkitannya itu mengubah hidup daripada kehidupan Bapak Ibu dan saya? Mari sebagai orang-orang yang percaya, kita mau tetap percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sungguh luar biasa. Dia sanggup mengubah hidupmu dan hidupku untuk menjadi suatu pembaharuan bagi setiap jiwa-jiwa yang terus mau mengandalkan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami mau tetap percaya. Ketika kami ada dalam suatu perselisihan, ketika kami ada dalam suatu kebimbangan, ketika kami ada di dalam suatu kesalahpahaman, namun ketika kami mau melibatkan Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Ketika Tuhan boleh menyikapkan itu bagi kehidupan Kleopas bersama temannya, kami juga percaya Tuhan menggugah setiap pribadi-pribadi kami. Untuk kami mau tetap percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang sungguh luar biasa. Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami, membawa suatu perubahan dalam hidup dan kehidupan kami ke arah tujuan yang lebih baik.
Tuhan mau memberkati kehidupan kami, untuk kami terus dimampukan menjadi berkat pula bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga berdoa Tuhan bagi channel Klavos Sukacita. Tuhan memberkati channel ini agar terus dipakai oleh Engkau sendiri ya Bapa, menjadi berkat bagi banyak orang dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Tetapi juga Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami mau terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Demi Kristus yang hidup dalam kehidupan kami, kebangkitan Tuhan itu membawa perubahan dalam hidup kami hari ini, esok, dan sampai Engkau datang kembali. Tuhan menolong dan menuntun kami dalam suatu sukacita yang besar. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.